Pihak Densus 88 Anti Teror Polri mengumumkan keberhasilan operasi besar-besaran yang berujung pada penyitaan 300 ton narkotika dari sebuah kapal kargo yang mencurigakan di perairan Papua. Kapal yang terdeteksi mengapung di zona perairan terpencil itu dicurigai menjadi sarana distribusi narkotika skala masif ke wilayah Papua dan sekitarnya. Informasi awal menunjukkan bahwa barang haram ini direncanakan untuk diedarkan di berbagai daerah di Papua dengan potensi kerugian sosial dan ekonomi yang sangat besar jika sampai beredar. Operasi ini dilakukan setelah tim intelijen Densus 88 menerima laporan dari sumber terpercaya tentang pergelakan kapal yang tidak memiliki dokumen pelayaran resmi. Tim kemudian menyiapkan penyekatan dan pengawasan ketat menggunakan kapal patroli dan helikopter untuk memastikan kapal tidak bisa melarikan diri atau membuang muatannya. Proses pengejaran dan penangkapan berlangsung beberapa jam mengingat kondisi laut yang sulit serta strategi penghindaran yang dilakukan pihak kapal. Dalam rilis resmi, Kepala Densus 88 menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polri untuk memutus jalur masuk narkotika ke Indonesia, khususnya jenis yang berskala sangat besar. Total 300 ton narkotika yang disita terdiri dari berbagai jenis, termasuk sabu, ekstasi, dan bahan kimia prekursor yang siap diproses. Sementara itu, tim penyidik sedang melakukan identifikasi awak kapal, pemilik kapal, dan jaringan pemasok di balik pengiriman ini. Sumber informasi menyebutkan bahwa kapal ini menggunakan dokumen pelayaran palsu dan beroperasi dengan rute tidak resmi untuk menghindari patroli laut. Dugaan sementara jaringan pengedar internasional terlibat dalam pengiriman ini dengan modus operandi mengangkut narkotika melalui kapal kargo besar agar sulit terdeteksi. Kapal kemudian akan dibawa ke pelabuhan untuk dipindahkan ke jalur distribusi lokal di Papua. Selain itu, pihak Densus 88 menegaskan bahwa operasi ini merupakan peringatan tegas bagi jaringan narkotika internasional. Pihak kepolisian akan terus meningkatkan pengawasan di perairan rawan termasuk wilayah Laut Papua yang selama ini menjadi jalur potensial masuknya narkotika. Kapal kargo dan seluruh muatan saat ini berada di bawah pengamanan ketat, sementara penyidik melakukan penyelidikan lebih mendalam untuk menelusuri asal-usul narkotika dan rute distribusinya. Analisis awal menunjukkan bahwa jika 300 ton narkotika ini sampai beredar, dampak ekonomi dan sosial di wilayah Papua akan sangat besar, mulai dari meningkatnya kriminalitas hingga kerusakan kesehatan masyarakat. Keberhasilan penyitaan ini diharapkan menjadi contoh operasi penegakan hukum yang efektif dalam memberantas peredaran narkotika berskala besar. Kegagalan rencana serangan kilat Amerika akibat mobilisasi udara besar-besaran Rusia di Iran memaksa Washington untuk meninjau ulang seluruh strategi militer dan diplomasi di kawasan. Setelah mengetahui penempatan 20.000 pasukan VDV beserta kendaraan tempur BMD-4 di lokasi-lokasi vital, Komando Pusat AS memutuskan untuk menunda setiap operasi ofensif yang sebelumnya dijadwalkan. Sumber intelijen militer AS menyatakan bahwa risiko bentrokan langsung dengan pasukan elit Rusia terlalu tinggi untuk diabaikan, yang dapat mengakibatkan eskalasi konflik internasional yang luas. Analisis strategi militer menunjukkan bahwa setiap pergerakan armada udara dan darat Amerika kini harus mempertimbangkan respons cepat pasukan VDV, dukungan kendaraan tempur, serta koordinasi dengan pertahanan Iran. Kecepatan dan presisi penempatan pasukan Rusia membuat pendekatan konvensional yang mengandalkan kejutan menjadi tidak efektif. Hal ini menyebabkan perubahan mendasar dalam perhitungan risiko operasi militer AS. Dalam menghadapi situasi ini, Washington mulai mengalihkan fokus ke opsi diplomasi dan koordinasi dengan sekutu di kawasan. Diskusi intensif dengan negara-negara Teluk Persia dilaporkan dilakukan untuk menilai alternatif jalur pengaruh tanpa menimbulkan konflik langsung. Namun sumber diplomatik menyebutkan bahwa tekanan Rusia di lapangan membuat setiap manuver diplomasi Amerika berjalan lebih kompleks, karena Moskow telah menegaskan kontrol penuh terhadap titik-titik strategis. Sementara itu, pasukan Amerika yang berada di Teluk Persia dan pangkalan terdekat meningkatkan kesiapsiagaan, tetapi setiap operasi kini dipantau secara ketat oleh unit pengindai Rusia dan sistem radar Iran. Intelijen lapangan menunjukkan bahwa setiap pergerakan kapal, helikopter atau kendaraan tempur Amerika langsung terekam dan dianalisis, sehingga meminimalisir kemungkinan operasi rahasia atau mendadak. Kegagalan rencana serangan kilat juga berdampak pada logistik dan rencana pergerakan armada AS. Setiap kapal perang dan pasukan pendukung kini harus menunggu konfirmasi keamanan dari pengawasan udara Rusia dan patroli gabungan Iran-Rusia sebelum melakukan manuver.
Hal ini menimbulkan keterlambatan signifikan dalam perencanaan operasi militer AS dan menurunkan efektivitas strategi ofensif Amerika. Dalam konteks diplomasi internasional, situasi ini menempatkan Washington dalam posisi yang lebih defensif. Penempatan pasukan VDV dan kendaraan tempur BMD-4 Rusia tidak hanya menahan agresi Amerika, tetapi juga memberikan leverage bagi Moskow dalam negosiasi politik. Analis internasional menekankan bahwa keberhasilan ini menandai perubahan keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah, di mana setiap perhitungan militer kini harus mempertimbangkan respons cepat Rusia dan kesiapan Iran. Para pakar militer menambahkan bahwa strategi baru Amerika kemungkinan akan fokus pada pengumpulan intelijen, pengawasan jarak jauh, serta peningkatan pertahanan pangkalan di wilayah Teluk Persia. Upaya diplomasi juga diperkirakan akan diarahkan pada mitigasi konflik langsung dan penguatan aliansi regional, mengingat risiko eskalasi menjadi perang terbuka dengan Rusia terlalu besar. Setelah keberhasilan operasi penyergapan kapal kargo berisi 300 ton narkotika di perairan Papua, tim Densus 88 Anti-Teror Polri segera melanjutkan tahap penyidikan intensif. Kapal, muatan, dan seluruh awak yang diamankan menjadi fokus utama penyelidikan untuk mengungkap jaringan internasional yang berusaha menyelundupkan narkotika ke Indonesia melalui jalur laut. Segera setelah awak kapal dibawa ke pangkalan Densus 88, proses pemeriksaan dilakukan secara mendalam. Tim penyidik melakukan interogasi terhadap awak kapal, mencari informasi mengenai asal muatan, tujuan distribusi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman. Dari hasil awal, diduga kuat bahwa narkotika ini berasal dari jaringan internasional yang memiliki jalur distribusi tersembunyi di beberapa negara Asia Tenggara. Strategi mereka menggunakan kapal kargo besar dengan dokumen palsu untuk memanfaatkan lemahnya pengawasan di perairan Papua yang selama ini dianggap sebagai jalur rawan penyelundupan. Selain interogasi, tim Densus 88 melakukan forensik pada kapal dan muatannya. Kontainer diperiksa secara menyeluruh, bahan kimia precursors dianalisis untuk mengetahui metode produksi, dan dokumen pelayaran palsu dikumpulkan sebagai bukti. Dari pemeriksaan dokumen, terlihat pola sistematis yang menunjukkan keterlibatan pihak-pihak profesional dalam penyelundupan narkotika, mulai dari pengiriman internasional hingga distribusi lokal di Papua. Penyidik juga memetakan jaringan lokal yang akan menerima muatan narkotika tersebut. Berdasarkan informasi dari awak kapal dan bukti elektronik yang ditemukan di kapal, terdapat indikasi bahwa sejumlah pihak di Papua sudah menunggu kedatangan muatan untuk didistribusikan ke berbagai kota dan kabupaten. Hal ini membuat pihak kepolisian menyiapkan operasi lanjutan untuk menindak jaringan lokal dan mengamankan titik distribusi yang potensial. Proses hukum terhadap awak kapal dimulai dengan penahanan dan penyidikan intensif. Setiap awak diperiksa untuk mengetahui peran masing-masing, apakah sebagai nahkoda, operator dokumen, atau pengawal muatan. Tim penyidik juga menelusuri komunikasi elektronik, termasuk pesan dan panggilan yang dapat mengungkap rantai pemasok dan penghubung internasional. Upaya ini bertujuan agar jaringan besar di balik penyelundupan dapat diungkap dan diberantas sampai ke akarnya. Dampak penyitaan 300 ton narkotika ini sangat signifikan. Dari perhitungan awal, jika seluruh muatan berhasil diedarkan, nilai ekonomi narkotika ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah, serta berpotensi menimbulkan krisis sosial di wilayah Papua dan sekitarnya. Pihak Densus 88 menekankan bahwa operasi ini bukan sekadar penyitaan, tetapi juga langkah strategis untuk memutus jalur masuk narkotika berskala internasional ke Indonesia. Selain itu, operasi ini memicu koordinasi lintas instansi di tingkat nasional. Tim dari Badan Narkotika Nasional atau BNN, Bea Cukai, dan aparat hukum setempat dilibatkan untuk menelusuri jaringan distribusi dan melakukan pengawasan terhadap peredaran narkotika di Papua. Kerjasama ini memungkinkan penyelidikan menyeluruh, mulai dari jalur masuk hingga titik distribusi, sehingga seluruh jaringan yang terlibat dapat diidentifikasi.
Hasil penyidikan awal mengungkap bahwa modus operandi jaringan ini cukup kompleks. Kapal kargo digunakan sebagai alat transportasi utama karena kapasitasnya besar, memungkinkan pengiriman narkotika dalam jumlah puluhan hingga ratusan ton sekaligus. Dokumen pelayaran palsu dan penggunaan rute laut yang sulit dipantau menjadi strategi utama untuk menghindari deteksi aparat. Sementara itu, jaringan lokal di Papua bersiap untuk menerima muatan dan memecahnya ke dalam distribusi skala kecil, sehingga sulit dilacak. Pemerintah Indonesia merespons penyitaan 300 ton narkotika di Laut Papua dengan cepat dan tegas. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bersama Polri, Badan Narkotika Nasional BNN, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai menggelar rapat koordinasi darurat untuk membahas langkah-langkah penanganan jangka pendek dan panjang. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama adalah memastikan narkotika yang berhasil disita tidak masuk ke pasar, menindak jaringan distribusi, dan memperkuat pengawasan jalur laut di seluruh Indonesia. Dalam rilis resmi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menegaskan bahwa operasi ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika berskala internasional. Ia menekankan bahwa Papua selama ini menjadi jalur rawan penyelundupan karena letak geografis yang strategis dan pengawasan laut yang terbatas. Dengan keberhasilan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pengawasan dan sistem intelijen di seluruh wilayah perairan Indonesia. Selain itu, pihak BNN segera menindaklanjuti penyitaan dengan melakukan identifikasi jenis narkotika, analisis potensi kerusakan masyarakat jika diedarkan, dan pemetaan jaringan distribusi yang sudah menunggu muatan. Tim BNN berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menyiapkan operasi lanjutan di titik distribusi lokal, termasuk gudang penyimpanan, rumah kontrakan, dan sarana transportasi yang diduga digunakan jaringan pengedar. Dari sisi keamanan laut, Direktorat Polairut meningkatkan patroli di jalur perairan Papua dan wilayah laut rawan lainnya menggunakan kapal patroli cepat, drone pengintai, dan sistem radar maritim canggih. Semua kapal mencurigakan akan diawasi secara ketat, dan operasi penyekatan akan dilakukan jika ada indikasi penyelundupan. Dalam beberapa bulan ke depan, Polri merencanakan peningkatan koordinasi dengan aparat internasional untuk menindak jaringan pengedar internasional yang menggunakan jalur laut Indonesia sebagai pintu masuk. Pemerintah juga menyoroti dampak sosial dari operasi ini. Dengan total 300 ton narkotika yang berhasil disita, nilai ekonomi barang haram ini mencapai triliunan rupiah. Jika berhasil diedarkan, narkotika ini berpotensi meningkatkan kriminalitas, kerusakan kesehatan masyarakat, dan ketidakstabilan sosial di Papua dan wilayah lain. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan operasi ini harus diikuti langkah strategis yang terstruktur untuk memutus seluruh rantai distribusi. Dalam rapat koordinasi, Polri menekankan bahwa operasi ini menjadi peringatan tegas bagi jaringan narkotika internasional. Kapal kargo dan awak yang diamankan menjadi bukti kuat adanya jaringan yang memanfaatkan jalur laut Indonesia untuk peredaran narkotika. Pihak kepolisian bekerja sama dengan BNN dan Bea Cukai untuk menelusuri pemilik kapal, pihak yang memesan muatan, dan jaringan distribusi internasional yang terlibat. Lebih jauh, pemerintah menyiapkan strategi jangka panjang untuk memperkuat pengawasan laut dan mencegah penyelundupan di masa depan. Strategi ini mencakup teknologi pemantauan, sistem intelijen terintegrasi, patroli maritim rutin, dan peningkatan kerjasama internasional. Tujuannya adalah agar Indonesia mampu mendeteksi, menghentikan, dan menindak setiap upaya penyelundupan narkotika berskala besar sebelum mencapai wilayah daratan. Selain itu, operasi penyitaan ini memunculkan respon dari berbagai pihak terkait, termasuk lembaga internasional. Beberapa negara tetangga yang selama ini menjadi rute transit narkotika menyatakan kesediaan untuk meningkatkan kerjasama intelijen dan pertukaran informasi untuk menekan peredaran narkotika internasional. Pihak kepolisian Indonesia menegaskan bahwa koordinasi lintas negara ini akan diperkuat untuk menindak jaringan pengedar yang memiliki kontak global.